Pada hari ini sebagaimana kebijakan dan juga menjadi program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo terkait dengan Asta Cita, tentu Polri mendukung percepatan dalam perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Penegakan hukum yang secara strategis tentu dilakukan secara kolaborasi. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kelembagaan yang tentunya menjadi bagian kolaborasi dalam proses penegakan hukum. Pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Dirtipidiksus Bareskrim Polri, yaitu adalah terkait yang akan disampaikan rilis saat adalah tentang dugaan adanya tindak pidana terkait dengan korporasi PT AJP dan maupun perorangan atas nama serta dalam rangka penyitaan barang bukti terkait dengan TPPU. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Dirtipidiksus. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Robin Mas. Assalamualaikum. Informasi dari proses penyidikan terkait LPA 28 bulan 11 2024 Bareskrim tanggal 25 November 2024, yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal perjudian online. Kami sampaikan, tadi saya sampaikan Pak Truno juga, bahwa ini atensi Bapak Presiden yang sangat konsen sekali terkait masalah pemberantasan perjudian online. Dan Alhamdulillah dari pengungkapan ini, hari ini kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH. Dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi dua alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kami sampaikan bahwa penetapan tersangka ini, kita lihat bahwa proses penyidikan kita khususnya terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka, khususnya PT AJP, ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola Hotel Arus itu sendiri, dan hasilnya kembali kepada PT AJP. Kemudian rekening yang ada di PT AJP juga sudah kita lakukan penyidikan terkait dengan transaksi keuangannya. Dan memang aliran dana yang diterima oleh FH itu masuk ke rekening PT AJP. Hal ini untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT AJP sehingga dikelola oleh PT AJP, dibangunkan hotel, kemudian hasil operasional hotel tersebut juga dinikmati oleh FH. Untuk sumber rekening yang masuk ke PT AJP selain dari FH, juga dari rekening penampung. Ada beberapa transaksi yang masuk langsung dari rekening penampung. Rekening penampung yang kemarin kami sampaikan ada 5, yaitu satu rekening atas nama OR, satu rekening atas nama RF, satu rekening atas nama MG, dan 2 rekening atas nama KB yang mentransfer ke rekening FH maupun PT AJP. Untuk persangkaan pasal dan ancaman hukuman khusus untuk PT AJP dikenakan pasal 6 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang
ITE dan atau pasal 303 KUH pidana. Selaku korporasi ada ancaman hukuman pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Kemudian profil PT AJP kami sampaikan bahwa PT AJP berdiri tahun 2007. Usaha utamanya yaitu properti, khususnya pengelola uang yang diterima oleh FH. Kemudian yang beralamat di Jalan Wahidin, Semarang, nomor 116 Blok O, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian FH sendiri di PT AJP sebagai komisaris. Alasan penetapan kita yaitu PT AJP menerima aliran dana dari FH yang bersumber dari 5 rekening tadi di kurun waktu atau tempus 2020 sampai dengan 2022 dengan jumlah transaksi uang yang masuk ke sana ada 40 miliar 560 juta rupiah yang digunakan untuk membangun Arus atau Hotel Arus ini di Semarang. Kemudian untuk FH menggunakan uang yang diterima dari rekening penampung tersebut yang bersumber dari rekening penampung untuk membangun Hotel Arus melalui PT AJP sebagai pengelola. Kemudian barang bukti yang sudah kita sita dari aliran dana yang diterima dari rekening penampung ke rekening FH total semua 103 miliar 270 juta 715 104 rupiah yang berasal dari 15 rekening yang kemarin kami sampaikan 17 rekening itu sudah kita blokir dan ini 15 rekening sudah kita withdraw, kita pindahkan ke rekening escrow Bareskrim Polri. Kemudian untuk proses selanjutnya kita akan segera mempercepat proses penyelesaian perkara polisi itu tanggal 25 November kita mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Alhamdulillah bisa lebih cepat. Kemudian terkait dengan tersangka saat ini kemarin dari penasihat hukum memberikan surat rawat bahwa yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit karena stroke sehingga tidak bisa dihadirkan di sini. Namun proses tetap berjalan, tidak ada masalah, tidak mengganggu proses penyidikan. Karena memang sesuai dengan KUHP ya, penahanan itu tidak wajib, dapat dilakukan penahanan apabila diduga melakukan penghilangan barang bukti, mempersulit proses penyidikan atau melarikan diri. Nah ini menjadi pertimbangan kita. Terkait dengan kedua dari kepada jaksa penuntut umum dan untuk diproses lebih lanjut. Pada proses pengungkapan aset tracing yang dilakukan oleh penyidik, kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami yang alhamdulillah sudah hadir, baik dari PPATK yang sangat banyak membantu, dari Komdiki, dari OJK, Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta koordinator kami yaitu Menko Polkam dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ini. Kami kembali mengajak masyarakat semua bersama-sama dengan lembaga kementerian yang terkait yang ikut hadir untuk ikut berpartisipasi membantu kita mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari semua tindak pidana asal yang kita tangani.
Dan ini juga mewujudkan salah satu program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia yang mewujudkan masyarakat sehat, adil, dan sejahtera dengan membersihkan judi, menghapuskan judi dari tanah air kita. Semoga penanganan perkara ini memberikan efek jera bagi para pelakunya dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dan dari segala bentuk perjudian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan. Peran media tadi bahwa PT AJB sejak 2007 dan sekarang baru dilakukan penyidikan terkait masalah tindak pidananya. Jadi perusahaan ini memang seperti kita sampaikan, usahanya adalah awalnya memang properti. Ya, properti berjalan. Dan si Tempus 2020 sampai dengan 2022 itu ada aliran masuk dana yang mencurigakan dan ini terdetek oleh PPATK sehingga memberikan informasi kepada kita dan kita langsung melakukan proses penyelidikan. Dan setelah kita cukup barang bukti, cukup saksi, baru kita lihat bahwa ada perbuatan melawan hukum, maka kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya kita lakukan proses penyidikan, kita lakukan upaya paksa, diantaranya yaitu penyitaan terhadap aset tersebut, dan kita lakukan penetapan tersangka terhadap FH yang tadi kami sampaikan maupun korporasi. Dan ini semua tentunya tidak tiba-tiba, semua melalui proses penyelidikan perkara, ya, kemudian kita tetapkan, ya, termasuk penyitaannya pun kita proses. Selain penyitaan itu penyitaan dari Polri, kita minta penetapan dari pengadilan. Semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Kami lupa menyampaikan bahwa izin sita yang sudah kapan? Ya, websitenya kemarin sudah sampaikan 3 ya. Ini yang sudah ketemu. Ya, kita kan masih terus komunikasi dengan teman-teman dari Komdiki. Apakah ada website lain yang masih aktif yang dikelola oleh FH? Tentunya nanti pasti akan diinformasikan kepada kita. Kalau yang terkait masalah website itu nanti Komdiki yang lebih paham sama rekan-rekan cyber. Karena pemilik rekening 5 rekening itu admin dari website? Oh enggak, kalau yang 5 itu memang dia penampung dari hasil permainan ini, permainan judi. Sejak kapan? Awal dari kasus ini luas gitu? Apakah emang dari Masih beroperasi, ya. Nanti kita akan lakukan audit dulu. Kan sudah berapa banyak yang diterima oleh hotel itu dari hasil operasional itu, kemudian masuk ke rekening Eva, makanya kita dapatkan tambahan tadi, hasilnya masuk ke sana lagi. Nah, itu yang kita sita di. Nah, nanti kita lihat lagi ini dari periode kapan ini yang masuk di situ. Nah, makanya kita sementara ini kita biarkan untuk operasional dulu sambil menunggu nanti hasil penyidikan lebih lanjut. Kalau memang nanti sudah firm kita untuk uang yang masuk maupun yang keluar, kita akan sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Cukup ya rekan-rekan, 2 sesi, udah banyak pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Belum dijawab. Iya.